warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maulidia dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya mendapatkan tugas di Mapel Matematika untuk membuat video pembelajaran tentang materi peluang. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menerangkan materi tentang peluang. Peluang di sini ada aturan pencacahan, ada permutasi, dan juga ada kombinasi. Di sini aturan penjumlahan dan perkalian yang pertama kita bahas, yaitu di sini penjumlahan. Aturan penjumlahan juga dapat digunakan saat ada sejumlah kejadian yang tidak saling berhubungan. Dengan demikian, banyak cara untuk memperoleh kejadian tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total kejadian yang mungkin terjadi. Artinya, yang terjadi hanya salah satu atau pilihan, dan biasanya menggunakan kata hubung atau. Di sini saya mengambil contoh, jika kita punya beberapa pilihan buku yang bisa dibaca dan beberapa pilihan film yang bisa ditonton, maka banyak kemungkinan yang ada adalah jumlah dari semua kemungkinan buku yang bisa dibaca dan film yang bisa ditonton. Misalnya, kita punya 3 pilihan buku dan 4 pilihan film, maka banyak kemungkinannya adalah 3 ditambah 4 dan ketemu hasilnya 7. 2. Perkalian. Rumus ini digunakan jika kita punya beberapa kasus yang bisa dipilih secara bersamaan atau saling tergantung sama lain. Kaidah pencacahan itu sendiri untuk perkalian ini biasanya dipakai buat menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. Cara penyelesaiannya adalah dengan dibentuk kolom atau bisa dengan diagram dan yang lainnya. Aturan perkalian digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata hubung dan. Untuk contoh soalnya, di sini jika kita punya 3 pilihan baju dan 2 pilihan celana, maka banyak kemungkinan penampilan kita adalah 3 kali 2. 3 dari pilihan baju dan 2 dari pilihan celana. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Kita kalikan saja banyak pilihan baju sama pilihan celana dan hasilnya adalah banyak kemungkinan yang bisa kita pakai. Yang B, aturan pengisian tempat. Di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu pencacahan boleh berulang. Aturan pencacahan berulang membolehkan kita untuk memilih objek yang sama lebih dari satu kali dan menempatkannya pada posisi yang berbeda dalam susunan yang kita buat. Nah, makanya objek yang sudah dipilih bisa dipilih lagi untuk ditempatkan pada posisi yang berbeda dalam susunan tersebut. Di sini contoh soal yang pertama adalah berapa banyak kombinasi yang bisa kamu bikin dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Jika ingin membuat lampion menggunakan 6 kertas origami dan tiap kertas bisa diwarnai sama atau beda. Di sini pembahasannya, kita bisa menggunakan aturan pencacahan boleh berulang karena warna bisa dipakai berulang kali. Jika setiap kertas punya 3 pilihan warna, maka total kombinasinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan hasilnya 729. Jadi ada 729 kombinasi yang bisa kita buat untuk membuat lampion pakai 6 kertas origami dan 3 warna yang ada. Yang kedua, pencacahan tidak boleh berulang. Nah, teman-teman ada juga loh aturan pencacahan lainnya, yaitu pencacahan tidak boleh berulang. Aturan ini memperbolehkan kita untuk memilih objek yang berbeda untuk ditempatkan dalam suatu susunan, sehingga setiap objek hanya bisa dipilih satu kali saja dan tidak boleh dipilih kembali. Contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang siswa ingin memilih 4 buku dari rak buku di perpustakaan. Jika terdapat 10 buku yang berbeda di rak tersebut, berapa banyak cara siswa tersebut dalam memilih 4 buku
tanpa memilih buku yang sama? Jawabannya, karena setiap buku hanya dapat dipilih sekali, maka kita menggunakan aturan pencacahan tidak boleh berulang. Kita dapat menghitung jumlah kombinasi dengan menggunakan rumus seperti yang di samping. N, C, R sama dengan N faktorial per atau dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R kurung tutup faktorial. Di sini N itu sama dengan jumlah objek yang tersedia, dan untuk R-nya di sini itu adalah jumlah objek yang akan diatur. Jadi tinggal memasukkan saja 10 C 4 sama dengan N-nya tadi 10 faktorial per atau dibagi 4 faktorial buka kurung 10 dikurangi 4 kurung tutup faktorial sama dengan 10 C 4 sama dengan, di sini 10 faktorial tinggal dikalikan ke belakang saja. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan atau per atau dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 buka kurung 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 kurung tutup sama dengan 10 C4 sama dengan 210. Jadi ada 210 cara siswa tersebut dapat memilih 4 buku tanpa memilih buku yang sama. Oke, lanjut. Menentukan rumus permutasi dan penerapannya. Di sini mungkin banyak yang tidak tahu permutasi itu apa. Permutasi di sini adalah salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek yang berbeda. Contohnya, jika ada n objek, permutasi akan menghitung berapa banyak cara untuk mengatur objek-objek tersebut dalam suatu urutan tertentu. Dalam permutasi, setiap objek harus ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam susunan yang terurut. Lebih lanjut akan dibahas mengenai beberapa hal sebagai berikut. Di sini yang pertama ada notasi faktorial. Perkalian semua bilangan bulat positif berturut di atas dalam matematika disebut faktorial, dilambangkan dengan n tanda seru atau dibaca n faktorial. N faktorial merupakan hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Di sini ada rumusnya juga. Secara umum faktorial dirumuskan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N kali buka kurung N kurangi 1 kurung tutup dikali N kurangi 2 kurung tutup dikali N kurangi 3 kurung tutup dikali titik-titik dikali 3 kali 2 kali 1 dengan sama dengan 0 faktorial itu sama dengan 1 dan 1 faktorial itu sama dengan 1. Oke, di sini ada contoh notasi faktorial. Contoh yang pertama yaitu hitunglah nilai operasi faktorial berikut. Yang pertama di sini ada 3 faktorial. Penyelesaiannya seperti apa? Yaitu 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi hitungannya mundur. Jadi hasilnya adalah 6. Untuk di sini yang selanjutnya ada 2 faktorial ditambah 5 faktorial. Cara penyelesaiannya sama seperti yang di atas, yaitu 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 bisa dengan buka kurung tutup ditambah dengan 5 faktorial. Buka kurung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kurung tutup sama dengan 2 kali 1 hasilnya 2. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Jadi 2 ditambah 120 hasilnya adalah 122. Dan yang nomor 3 di sini adalah 4
faktorial dikali dengan 3 faktorial. Cara penyelesaiannya sama seperti yang nomor 2, 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan buka kurung 4 kali 3 kali 2 kali 1 kurung tutup dikali 3 faktorial 3 dikali 2 kali 1 kurung tutup sama dengan untuk 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24 dikali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 24 kali 6 sama dengan 144. Seperti itu. Di sini ada contoh soal permutasi. Pengaturan 4 buku pada rak buku. Jika ada 4 buku dan kita ingin menghitung berapa banyak cara untuk mengatur keempat buku tersebut, maka kita menggunakan rumus permutasi. Yang pertama, diketahui N sama dengan 4 dan R sama dengan 4. Jadi kita bisa menggunakan rumus N, P, R. P itu permutasi. Kalau tadi yang pertama N, C, R. C itu kombinasi. Jadi untuk permutasi ini kita menggunakan rumus N, P, R sama dengan N faktorial per atau dibagi dalam kurung N dikurangi R kurung tutup faktorial. Di sini sama dengan 4, N-nya tadi 4, R-nya sama juga 4. Jadi sama dengan 4 faktorial per atau dibagi buka kurung 4 dikurangi 4 kurung tutup faktorial. Bawahnya 4 P4 sama dengan 4 faktorial 4 dikurangi 4 sama dengan hasilnya 0 faktorial. Jadi 4 P4 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi di sini dibagi 1. Hasilnya 4 P4 sama dengan 24. Selanjutnya kombinasi adalah susunan unsur yang tidak memperhatikan urutannya. Pada kombinasi berlaku AB, BA. Kombinasi R unsur dari N unsur. Buka kurung banyak kombinasi R rumus dan N unsur yang dinotasikan dari C buka kurung N, R tutup kurung. Diberikan rumus sebagai berikut. N CR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial buka kurung N dikurangi R kurung tutup faktorial. Kombinasi R unsur dari N unsur juga dinotasikan dengan N CR, atau bisa juga dengan C buka kurung N, R tutup kurung, atau bisa juga dengan C N, R. Berikut ada contoh soalnya. Di sini contoh soal kombinasi. Yang pertama, terdapat himpunan huruf A, B, C, D. Di sini akan dihitung susunan dengan 2 huruf tanpa berurutan. Ada berapa banyak susunan 2 huruf tersebut? Dari contoh di atas, kamu bisa menggabungkan dengan manual menjadi AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Namun, jika menggunakan rumus, artinya dengan N sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Maka jawabannya seperti di bawah ini. 4 C2 sama dengan 4 faktorial dibagi buka kurung 4 dikurangi 2 kurung tutup faktorial 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Jadi 2 kali 1 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Jadi 2 kali 1 dikali 2 kali 1 sama dengan hasilnya 6. Di sini yang terakhir ada perbedaan permutasi dan kombinasi.
Mungkin belum ada yang tahu perbedaannya. Apa sih perbedaan antara permutasi dan kombinasi itu? Perbedaannya adalah antara kombinasi dan permutasi adalah kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan permutasi memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut. Permutasi itu menyusun kata sandi, sedangkan kombinasi memilih kelompok. Perbedaan selanjutnya adalah untuk permutasi sendiri itu memilih pemenang dengan juara bertingkat atau juara 1, juara 2, dan juara 3. Sedangkan kombinasi itu memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya. Perbedaan selanjutnya dalam permutasi yaitu menyusun susunan organisasi, ketua, sekretaris, atau bendahara. Sedangkan kombinasi memilih delegasi. Dan terakhir, perbedaan terakhir untuk permutasi adalah menentukan posisi duduk pada meja. Sedangkan untuk perbedaan kombinasi sendiri mengambil 2 bola dari wadah. Mungkin itu saja. Bye-bye. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.